Secara teknis, ini tadi kalau buku privilege dan sebagainya, nonton video, ini anak berada di rumah. Sedangkan kalau yang dua ini teknisnya berbeda. Ada sistem home visit, mengunjungi rumah. Siapa yang mengunjungi rumah? Bapak ibu guru akan mengunjungi rumah anak-anak. Dan yang kedua adalah school visit, mengunjungi sekolah. Siapa yang mengunjungi sekolah? Muridnya. Anak-anak akan datang ke sekolah. Begitu. Nah, bagaimana syarat dan ketentuannya? Untuk kegiatan ini kembali kepada keputusan bersama Pak Menteri yang tadi di depan saya sampaikan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi kalau nanti ada daring, ada luring, ada home visit, ada school visit, itu tetap kami akan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan yang utama. Nomor satu itu. Banyak pertimbangan yang kami lakukan untuk memutuskan kegiatan itu akan berlangsung. Nah, banyak masukan dari orang tua. Kenapa nggak pernah ketemu ya sama gurunya? Coba diadakan tatap muka. Ya kita fasilitasi dulu. Oke, jadi kita fasilitasi, kita tawarkan ada berkunjung ke rumah gurunya atau anak-anak datang ke sekolah. Itu yang akan kita lakukan di semester 1 ini. Nah, pertimbangannya juga selain keputusan Pak Menteri tadi adalah dari pertimbangan pembelajaran daring ini diantaranya selama pembelajaran hanya menggunakan teknologi dan teknologi ini hanya alat, tidak menggantikan. Jadi alat ini tidak menggantikan posisi guru. Kemudian yang kedua, kami merasa punya komitmen bagaimana kreativitas dari guru dan kepedulian dari guru ini bisa menunjukkan perbedaan pengalaman belajar dalam pembelajaran jarak jauh bagi siswa. Kami mengambil posisi itu dari sisi pendidikan. Dan yang paling penting adalah kita menerapkan diri membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Jadi saat ini semua serba tidak pasti. Memang hidup ini tidak pasti ya, yang muda ya. Ditambah corona ini semakin tidak pasti. Setiap saat anak-anak bertanya, Bunda kapan aku sekolah? Ada yang tanya gitu ya Bunda ya? Atau asik yo gak sekolah terus enak di rumah soalnya gak senang. Sudah mulai pada titik-titik jenuh begitu. Ada juga yang begitu ya Bunda? Lebih banyak mana ya yang putranya tanya pengen sekolah, coba menjawab, saya angkat tangan lagi. Oh alhamdulillah, masih lebih banyak, masih rindu sekolah. Saya khawatir kalau sudah kelas 6 ini, gak apa-apa kelas 6 gak usah ke sekolah, kan harus 5 tahun ke sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan tetap semangat. Kemudian yang kedua, tetap melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Jadi kita ini tetap anak-anak terlibatnya secara total maksudnya. Jadi secara hati juga kita ingin menyentuh anak-anak itu dalam bentuk tatap muka. Ini adalah sebuah tawaran dari sekolah yang akan kita sampaikan kepada para ayah dan bunda di semester 1 ini. Nah, syarat dan ketentuan berlaku untuk setiap teknik tadi. Yang pertama home visit, kunjungan rumah yang dilakukan oleh guru. Ini nanti dibagi berdasarkan klaster atau zona tempat tinggal. Jadi contoh misalkan di area Sawo Jajar ini ada beberapa anak yang rumahnya berdekatan. Maka anak-anak yang berdekatan itu akan kita kumpulkan di satu rumahnya siapa yang bersedia untuk belajar bersama guru yang datang ke rumah tersebut. Ini upaya kami di home visit. Kemudian syaratnya rumah yang ditempati untuk belajar harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan bersih, tersedia sabun. Kemudian tempat yang representatif untuk belajar, artinya jauh dari kegaduhan, dengan kondisi yang jauh dari keramaian gitu. Dan menampung 5 sampai dengan 6 anak maksimal. Kalau hanya 2 anak, ya 2 anak berarti ya.
ikut di klaster tersebut. Kemudian anak-anak akan diukur suhu tubuhnya oleh guru nanti, guru yang membawa alatnya. Kemudian memastikan rumah yang siap ditempati untuk belajar ini, kami bekerja sama dengan komite sekolah dan pos untuk mensurvei apakah rumah tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan apakah anggota keluarga tersebut mendukung protokol kesehatan. Mengapa komite dan pos yang kita amanahkan untuk ini? Kami yakin ketika nanti orang tua yang melakukan survei itu pasti akan detail dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Insya Allah begitu. Kemudian membiasakan cuma hajar, cuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Selain itu anak-anak memakai face shield dari sekolah nanti akan dibagikan dan memakai masker di dalam proses pengadaan berlogo sekolah. Jadi maskernya nanti berlogo sekolah ya Bunda ya. Itu yang dipakai untuk belajar tatap muka supaya anak-anak anteng pakai maskernya. Wah Bu, kalau gambarnya cuma karakternya si Talia itu kok kurang menarik ya. Kalau karakternya Batman, Superman, anak-anak saya senang. Atau bintang-bintang Korea, itu anak saya senang. Mulai kasih soalnya. Nah, ini memicu nanti. Kalau misalkan maskernya berbeda, modelnya beda, karakternya beda, maka akan coba gambarnya kok bagus lihat. Modelnya kok juga beda, kaliku di sini, kaliku di belakang, kaliku di belakang. Coba kalau kali belakang kayak apa rasanya pakai masker? Itu malah nanti jadi membuat protokol kesehatan ambiar. Itu ya Bunda ya. Jadi seperti itu. Nanti bisa dimotivasi anak-anak sering memakai logo masker berlogo sekolah ketika tatap muka. Kemudian durasi pembelajaran maksimal 2 jam. Waktunya adalah pukul 8 sampai pukul 10. Ini setiap hari ya Bu ya? Ya tidak. Kapan? Ya bisa jadi 1 bulan sekali. Kalau kondisi tidak memungkinkan sekarang zona merah ya Kota Malang ini semakin parah. Ya bisa jadi nanti 4 bulan ke depan baru ini bisa dilaksanakan. Karena kita juga mempertimbangkan aspek tersebut. Begitu. Dan yang terakhir, yang paling penting dan paling utama adalah persetujuan orang tua. Jadi program kami ini kami susun, kami simulasikan, tapi yang paling penting adalah persetujuan orang tua. Sudah kita programkan, sudah kita sosialisasikan, orang tua tidak setuju, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini hanya tawaran. Kemudian yang berikutnya adalah school visit. Anak-anak datang ke sekolah berbasis kelompok. Jadi kalau tadi klaster ini berdasarkan level kelas bisa dicampur 6A 6B karena rumahnya berdekatan. Kalau yang datang ke sekolah ini di kelasnya kelompok berdasarkan kelas. Jadi 6A nanti ada 2 kelompok, 6B ada 2 kelompok, atau ada 4 kelompok karena 1 kelompok 5 anak. Nah, di sekolah insya Allah sudah menyiapkan protokol kesehatan. Nanti dari Ayah Bunda mungkin ada tambahan masukan apa sih yang kurang lengkap di sekolah ini. Secara rutin sekolah sudah dilakukan penyemprotan minimal 2 kali 2 hari sekali. Kemudian di setiap kelas sudah kita siapkan hand sanitizer di depan pintu masuk. Dan sekolah sudah membudayakan cuma saja tadi cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer dan jaga jarak. Serta sama anak-anak diminta memakai face shield dan memakai masker berlogo sekolah. Kemudian dalam 1 kali kehadiran ini ke sekolah sebanyak 2 kelompok maksimal. 2 kelompok ini 10 sampai 12 anak saja dan itu tidak campur. Kelompok 1 5 anak, kelompok 2 5 anak dengan tempat yang berpisah, berbeda tempat seperti itu. Waktunya juga 2 jam. Pukul 8 sampai pukul 10. Dan apakah ini tiap hari juga? Tidak. Dengan pertimbangan sama seperti kondisi tadi. Kalau zona merah di Kota Malang ini masih membara, maka kita juga pertimbangannya bisa jadi tidak di bulan depan, bisa jadi 2 bulan akan datang, atau bisa jadi bulan keempat.
seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada persetujuan orang tua. Bagaimana orang tua menunjukkan setuju atau tidaknya? Nanti kami akan bagikan surat pernyataan. Di sana isinya tentang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ketika ayah dan bunda mengizinkan, kami minta ada tertera di sana sebagai bentuk komitmen, begitu. Nah, untuk pelaksanaannya kami akan tinjau lagi. Apakah memungkinkan di bulan depan atau bulan kapan kita memungkinkan untuk melaksanakan program tersebut. Tapi kami ingin tahu antusiasme orang tua ini seperti apa dengan tawaran kami untuk tatap muka. Sejauh mana kerinduan anak-anak ini untuk belajar bersama gurunya. Itu yang mungkin akan kami berlakukan. Mengapa kami minta persetujuan orang tua? Karena menurut petunjuk dari pemerintah Kota Malang, bahwa proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik yang pertama, walaupun kotanya atau desanya dalam zona hijau atau pemerintah kotanya sudah memberikan izin, sekolahnya sudah siap dengan kegiatan tatap muka, tetap yang terakhir adalah persetujuan orang tua. Jika orang tua oke, kita jalan. Tapi kalau tidak, daring yang jalan terus. Seperti itu pilihannya. Oke, ayah dan bunda. Nah, kami ingin membantu para orang tua, terutama yang kelas 6. Kelas 6 ini sudah 6 tahun di SD, hampir 6 tahun di SD Ahmad Yani ya. Tentunya ini yang termasuk hal baru. Semuanya ini hal baru. Sekarang orang tua ini mengambil peranan yang besar ya dalam membantu siswa berhasil dalam pembelajaran jarak jauh. Tiba-tiba harus HP-nya berbagi dengan Ananda. Yang dulunya pegang HP itu aja nggak boleh, pegang itu nggak boleh dulu. Iya kan ya bunda ya? Ada yang menjadwal naik nggak Sabtu nggak boleh. Bahkan ada yang sampai dikunci, dikasih passwordnya anak-anak nggak bisa buka. Sekarang jadi kebutuhan utama untuk anak-anak belajar. Kita tidak bisa memungkiri itu. Karena kalau tidak dengan begitu anak-anak tidak belajar. Begitu. Nah, kemudian yang kedua kami mengingat bahwa bagaimanapun bahwa orang tua adalah bukan guru yang terlatih. Jadi sekarang orang tua jadi guru tapi tidak ada latihannya, nggak ada sekolahnya. Ada ayah dan bunda waktu menikah itu mengikuti pelatihan mengajar matematika dengan benar. Ada? Nggak ada ya? Loh, yang jadi guru punya ilmu itu. Ada yang bapak atau ibu guru di sini? Nggak ada ya, masalah. Semuanya ibu rumah tangga atau pegawai yang lain. Yang jadi guru punya ilmunya. Testimoni dari hari pertama sampai kemarin lebih sulit mengajar anaknya sendiri daripada mengajar anaknya orang lain. Ini testimoninya real, tidak hoax. Itu disampaikan kepada kami kemarin dan akhirnya orang tua ini diminta untuk menjadi guru, dipaksa untuk menjadi guru. Padahal sebenarnya mendidik adalah tugas utama orang tua. Saat ini baru tersadar, koyok ini ya misalnya dijalankan oleh orang tua semua itu seperti ini. Dan sementara orang tua ini punya tuntutan yang lain di luar rumah. Ada yang bekerja sebagai ASN, ada yang bekerja sebagai pegawai bank. Ini tuntutannya juga luar biasa. Harus menyesuaikan diri dengan COVID ini juga. Anak-anak terus di rumah harus saya yang memperhatikan. Ini terus bagaimana? Seperti itu. Sehingga kami merasa bahwa kehadiran guru ini sangat penting berada di sisi ayah dan bunda sebagai mitra, sebagai teman. Bagaimana membawa anak-anak kita untuk tetap rajin belajar dan suka belajar. Jadi bapak dan ibu guru di sekolah ini, ayah dan bunda sudah paham ya bahwa memang adalah teman untuk bagaimana membawa anak kita termotivasi. Jadi mohon anak-anak ini waktu yang kurang 1 tahun ini betul-betul komunikasi dari ayah dan bunda kepada guru kelas dan intensif dilakukan. Apapun kesulitan anak-anak, apapun tolong didiskusikan dengan wali kelas, dengan guru kelasnya supaya ada solusi. Dan
rencana dan program sekolah selanjutnya adalah kita akan mengadakan kegiatan sekolah orang tua. Jadi saya berharap, sekolah berharap ayah dan bunda walaupun sudah kelas 6 ini tetap antusias dengan program ini. Nah, di kelas 6 aja kok. Gak usah ikut wis. Loh, kalau sudah kelas 6 berhenti jadi orang tua. Nah, tidak ya, ayah bunda ya. Ini bukan sekolah orang tua kelas 6, tidak. Tapi sekolah orang tua yang merasa masih akan jadi orang tua, monggo nanti mengikuti program ini. Mudah-mudahan semuanya support. Oke, dan yang terakhir nanti bersama wali kelas saya berharap ayah dan bunda intensif dalam komunikasi, membawa anak-anak lebih berprestasi, baik prestasi sikap sosialnya, prestasi sikap spiritualnya, prestasi di akademik atau di kegiatan akademik yang lain. Itu semuanya prestasi. Tidak harus matematikanya 100 itu prestasi, bukan itu. Tapi di sisi mana anak-anak kita bisa mengambil prestasi itu. Tidak harus di akademik. Ya, apalagi sekarang pembelajaran tidak bisa optimal 100%. Mas Menteri menuntut 80% bisa tercapai, tidak harus 100%. Sehingga tidak ada yang waduh, wis anakku ini rupanya nilainya paling jelek ini. Nah, bagaimana solusinya? Komunikasi dengan guru, karena media komunikasi sekarang sudah semakin banyak dan semakin mudah. Nah, nanti oleh wali kelas akan disampaikan program kelas dalam satu semester. Di kelas 6 ini apa saja yang akan diikuti, target pembelajaran dan keagamaan seperti yang saya sampaikan tadi akan disampaikan untuk kelas 6. Kemudian SOP kegiatan pembelajaran daring dan luring. Kemudian presensi kehadiran anak-anak ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring atau online ini apa ya buktinya? Bukti yang paling tepat untuk presensinya adalah rekapitulasi pengumpulan tugas anak-anak dan kehadiran saat online. Loh, kalau anak saya nggak bisa ketika pagi itu nggak ada media, terus bagaimana? Itu bisa dikomunikasikan dengan guru. Di jam berapa bisa koneknya dengan guru. Jadi tetap ada komunikasi, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan ketika komunikasi itu dilakukan. Nah, penilaian di kelas 6 sama dengan kelas 5 kemarin, tetap ada penilaian sikap spiritual melalui pendidikan agama, kemudian buku Bipres dan sosial juga seperti itu, serta penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilalui melalui penilaian harian, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, tanpa diadakan penilaian tengah semester. Jadi istilah PTS tidak diadakan, tetapi akan ada laporan nilai PTS, nilai tengah semester. Dari mana nilai itu diperoleh? Dari nilai-nilai penilaian harian selama 3 bulan, seperti itu. Dan mereka akan melalui remedi di tengah-tengah itu. Ketika nilai di ulangan subtema 1 misalkan di bawah KBM, ketuntasan belajar minimal atau KKM, maka guru akan memberikan perlakuan berupa remedial. Nah, pada saat terima rapor nilai ini sudah sesuai standar, seperti itu. Kemudian untuk tahun ini selama kebijakan menteri tidak berubah atau menteri kebudayaannya tetap pendidikan dan kebudayaan, insya Allah ujian nasional, ujian sekolah ditiadakan. Biasanya kamu kok sama yang masih karena sekolah ini untuk ujian saja. Yang penting adalah proses pembelajarannya. Jadi monggo diikuti sesuai program sekolah, tetap diikuti. Gak ada target kalau gitu. Loh ada. Siapa yang target? Di KBM itu dinilai ketuntasan belajar minimal itu menjadi target. Dan target-target yang disampaikan oleh guru. Itu yang harus kita capai. Kemudian dari mana nilainya nanti? Dari nilai kelas 4. Wah, literal gitu. Enggak kemarin ngerti itu mulai kelas 4 itu saya serius, Bu. Urusan saya. Tidak ada yang disesali ya budaya. Jadi ini aturannya seperti itu kebijakan itu. Bahwa nilai nanti di ijazahnya itu yang dituliskan adalah nilai kelas 4, 5, dan 6.
Oh, masih ada kesempatan untuk memperbaiki di kelas 6. Loh, yang diambil nilai apa? Rata-rata. Jadi dari nilai kelas 4, 5, 6 di rata-rata setiap mapelnya. Itu yang akan menjadi nilai ujian. Jadi tidak ada perlakuan ujian secara khusus. Sehingga perlakuan sebelum ujian juga tidak ada. Biasanya semester 2 itu murid kelas 6 mengikuti tryout. Dan seperti kejar tayang. Mungkin yang pernah ada putranya kelas 6 ya. Nah, kalau sudah Januari, Februari tryout itu hampir every time. Minggu ini tryout 1, minggu depan tryout 2, tryout dari sekolah, tryout ikut bimbel. Bimbelnya mana saja diikuti semua. Ya. Nah, ternyata sekarang tidak ada ujian, maka tryout juga tidak dilakukan. Sehingga pembelajaran seperti biasa yang diikuti pada saat kelas 5 kemarin. Ya, terima kasih Bu Rahmat. Luar biasa. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Ya, semangat. Saya ucapkan selamat datang yang datang. Saya lihat datanya di sini. Alhamdulillah sudah di 50%, yaitu 66% yang hadir dari jumlah wali tasdid yang kami undang. Bapak Ibu ayah bunda yang saya hormati yang berbahagia, agenda berikutnya yaitu penyampaian program belajar kelas 6 dan sekaligus nanti proses belajar. Surat pernyataan nanti akan disampaikan setelah penutup untuk pengisian surat pernyataan. Membaca bismillah, kita berikan kesempatan kepada wali kelas saat perhatian kepada Bu Yuli Mulyamisti SPD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Syafiq dan terima kasih Bu Rahma sudah menyampaikan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, wali murid kelas 6. Alhamdulillah banyak yang sudah hadir mengikuti rapat koordinasi di kelas 6. Saya selaku koordinator dari kelas 6 akan menyampaikan beberapa hal tentang keterkaitan pembelajaran di kelas 6. Di sini di kelas 6 saya tidak sendiri, tetapi ada beberapa tim yang mendampingi saya gunanya untuk mengantarkan anak-anak dalam pembelajaran selama ini sehingga berhasil di kelas 6, insya Allah. Nah, untuk kelas 6 sendiri tahun ini ada sebanyak 41 anak. Perkenalkan, saya Bu Yuli akan menjadi wali kelas 6A. Ada teman saya di kelas 6B yaitu Bu Ima. Untuk guru agama Islam dan bahasa Arab yaitu Bapak Mukli. Guru bahasa Inggrisnya adalah Bu Rena. Guru bahasa Jawanya adalah Pak Syafiq. Dan guru BJOK adalah Pak Hasan. Kelas 6 terbagi menjadi 2 kelas. Ada 6A dengan 6B. Untuk kelas 6A ada 21 siswa. Saya sebagai wali kelas 6A. Untuk yang kelas 6B ada 20 siswa. Dengan bu gurunya adalah Bu Ima. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk awal di kelas 6 ini. Yang pertama adalah mengisi form pendataan perangkat siswa yang dimiliki dan menulis alamat lengkap yang terbaru. Untuk kedua data ini nanti akan di-share di grup WA kelas 5 dulu oleh wali kelas 5.
pengisian form pendataan gunanya untuk menghadapi selama pembelajaran kegiatan anak-anak di rumah. Kemudian Bapak Ibu wali murid juga menyiapkan fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran siswa. Gunanya untuk apa? Ini untuk merekap data siswa kelas 6 sampai nanti penulisan ijazah. Karena untuk penulisan ijazah ini namanya harus benar-benar sesuai. Ini beberapa tahun ini saya mendapatkan ada keluhan ya dari Bapak Ibu wali murid tentang nama siswa yang ada kurangnya dalam hurufnya seperti itu. Terus untuk tanggal lahirnya kadang juga terjadi kesalahan. Nah, makanya saya untuk di kelas 6 ini mensiasati wali murid, Bapak Ibu wali murid menyiapkan fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran siswa itu secepatnya langsung dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nah, untuk jadwal pelajaran kelas 6, 6A dan 6B ini semuanya sama. Untuk memudahkan ketika kita memberikan pelajaran atau materi yang sama seperti itu. Karena karena keadaan seperti ini untuk pelajaran mengaji yang pakai ini itu tidak sesuai jadwal, itu bisa nanti akan dikondisikan dengan beberapa Bapak Ibu guru. Pembelajarannya seperti ini. Tematik dan matematika saya sendiri dan Bu Ima. Bahasa Jawa Pak Syafi. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk TIK ada Bu Dita. Kegiatan belajar mengajar selama pandemi KBM akan dilaksanakan mulai hari Senin ini tanggal 20 Juli 2020. Pemberian bahan ajar seperti materi, tugas akan diberikan setiap hari Jumat. Nah, nanti untuk jadwal kegiatan selama seminggu ini mulai tanggal 20 sampai hari Jumat berikutnya itu nanti akan kita share di grup apa saja tugas-tugas yang akan dikerjakan selama seminggu ini. Pengumpulan tugas harus tertib sesuai jadwal. Jika siswa berhalangan, mohon menyampaikan izin ke wali kelas masing-masing. Jadi untuk pengumpulan tugas itu harus tepat waktu karena nanti ada penilaian sikap. Untuk pengumpulan tugas sendiri itu insya Allah setiap harinya dikumpulkan maksimal pukul 9 malam. Jika misalkan lebih Bu, tidak apa-apa, tapi harus koordinasi ke wali kelasnya masing-masing. Begitu gitu. Kemudian untuk aplikasi yang harus dimiliki, yang pertama adalah WhatsApp. Pasti semua sudah memilikinya. Kemudian Google Classroom, WPS Office. Nah, ini untuk membuka file yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian rencananya kami sendiri akan memakai Telegram. Nanti bisa memilih orang tua. Kenapa pakai Telegram? Karena nanti untuk untuk pemberian tugas, untuk apa saja yang berhubungan dengan siswa, memberikan informasi, itu saya memakai Telegram. Karena Telegram itu tidak memakan memori HP seperti itu. Tapi nanti pilihan deh sama orang tua. Untuk semester 1, hari efektif pembelajaran ada 93 hari, berakhir pada bulan Desember. Pembelajaran semester 1 itu dimulai dari tema 1 sampai tema 5.
difokuskan pembelajaran permapel karena ketika ulangan harian bersifat tematik. Mengapa kami memfokuskan pembelajaran permapel? Karena di kelas 6 ini materinya sudah sangat berat. Jadi ada tingkatan materi yang lebih luas. Maka dari itu saya fokuskan pembelajaran permapel. Kemudian tidak ada PTS, tetapi ada laporan PTS, ada rapor PTS. Dari mana nilainya? Nilai PTS diambil dari nilai harian dan ulangan harian. Pengambilan rapor PTS diadakan pertengahan bulan Oktober, sedangkan PAS itu ada PAS 1 dilaksanakan akhir bulan November sampai awal bulan Desember, seperti itu. Nah, penilaian sendiri dalam pembelajaran itu terbagi menjadi 4. KI 1 penilaian sikap spiritual, di mana anak-anak ini akan dinilai dari cara sholatnya, dari berdoanya, rasa syukur, mengungkapkan bahwa tentang keagamaan ya ini. Kemudian untuk KI 2 penilaian sikap sosial, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan santun. Bagaimana cara anak-anak dalam mengumpulkan tugas itu tepat waktu, pendisiplinan dalam mengerjakan tugas seperti itu, dan mengerjakan soal itu dengan penuh percaya diri tanpa bantuan dari orang tua. Untuk KI 3 adalah penilaian akademik berupa tes tulis, tes lisan seperti penilaian harian, ulangan harian, ada PAS dengan akhir tahun yaitu PAT. KI 4 penilaian keterampilan meliputi apa saja? Praktek, proyek, dan produk. Selain anak-anak mengerjakan soal yang diberikan dari Bapak Ibu Guru, mereka akan belajar membuat suatu karya, produk, atau mempraktekkan dari materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Itu termasuk penilaian KI 4 seperti itu. Ini contoh adalah penilaian kedisiplinan siswa. Nah, ketika anak-anak mengerjakan tugas tepat waktu, mendisiplinkan seperti ini. Nah, di sini ada skor-skornya. Jadi kalau disuruh mengumpulkan tepat waktu, misalkan maksimal pukul 9 malam. Sebelum pukul 9 anak-anak itu sudah mengumpulkan tugas ke kami. Nah, ketika kami memberikan materi dan materi seperti bahan ajar ke anak-anak, diberikan tugas langsung mengerjakan, langsung menghubungi kepada wali kelas, insya Allah nanti akan dapat skor 4 seperti itu. Bagi yang tidak mengerjakan, itu harus ada komunikasi kepada wali kelas. Kalau tidak ada komunikasi, ya nanti skornya mendapatkan bisa 3, 2, atau 1. Ya, mohon koordinasi kerjasama dengan Bapak Ibu sekaliannya. Nah, di sini target pembelajaran kelas 6. Tadi saya sudah mengatakan materi di kelas 6 ini sudah sangat banyak. Bukan sangat banyak, tapi bobotnya ini sudah berat. Contohnya seperti pembelajaran tematik. Untuk yang matematika itu ada bilangan bulat. Di kelas lain masih belum ada. Ini adalah materi yang terbaru. Bilangan bulat, kemudian lingkaran. Lingkaran ini akan kita bedah nanti. Ada unsur-unsur lingkaran. Kemudian mencari luas lingkaran. Bangun ruang ini juga bangun ruang jenisnya sudah banyak. Mencari luas permukaan dan volume bangun ruang. Jadi nanti
kelas 6 akan menggambarkan perbedaan antara bangun datar dengan bangun ruang. Nah, kita fokuskan pada bangun ruang. Kemudian ada pengolahan data, ini juga terbaru, ada min, median, dengan modus. Seperti itu. Untuk IPA, yang terbaru, materi terbaru adalah listrik, magnet, kemudian masang berkas laki-laki dan perempuan dengan sistem tata surya. Di kelas lain masih belum mendapatkan, nanti di kelas 6 materinya seperti ini. Kemudian untuk IPS, kalau di kelas lain itu masih tentang negara Indonesia. Kalau di kelas 6 ini ASEAN, negara-negara tetangga di sekitar negara Indonesia itu apa saja. Kemudian proklamasi kemerdekaan, ini juga baru. Untuk SBDP membuat patung, sepertinya sama. Untuk yang bahasa Jawa, yang terbaru adalah ada tembang mocopat. Kemudian ada cangkriman, paribasan, bebasan, salopa. Ini seperti apa? Nah, materinya memang seperti ini ya untuk kelas 6. Nanti untuk target pembelajaran ini akan dibagikan ketika sudah selesai sosialisasi. Nah, berbicara tentang KBM, ketuntasan belajar minimum, semua mapel itu adalah 70. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Rahma tadi, bagi kelas 6, nilai kelas 4, 5, 6 digunakan sebagai nilai ijazah. Untuk yang kelas 6 pakai semester 1. Jadi mulai kelas 4 semester 1, 2, kelas 5 semester 1, 2, dan kelas 6 semester 1 saja. Itu nanti kami wali kelas yang akan merata semua nilai dari kelas 4, 5, 6 itu dijadikan satu. Nah, itulah nilai ijazah. Seperti itu. Jadi walaupun tidak ada ujian nasional, mohon dengan sangat untuk semester 1 ini anak-anak lebih ditingkatkan lagi belajarnya, walaupun belajar di rumah. Dan tetap kami sebagai guru akan mengusahakan bagaimana pembelajaran itu akan optimal dan anak-anak mendapatkan porsi yang lebih baik lagi. Di kelas 6 ini ada Jumat Berkah. Pembiasaan beramal yang dapat dilakukan: memberi infak pada masjid atau mushola terdekat, memberi makanan atau kue atau minuman pada tetangga terdekat. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Untuk target keagamaan kelas 6 tadi sudah dikatakan oleh Bu Rahma, gemar membaca Al-Quran dengan benar dan tartil, tuntas turjuman. Artinya adalah anak-anak bisa memahami makna bacaan sholat. Seperti yang kemarin ya, untuk kelas 6 ini namanya anak-anak kadang kalau sholat tidak ada gurunya atau tidak ada yang memantau. Kalau sholat itu pas sekali, yang penting sholat. Tapi untuk tahun ini insya Allah ada target keagamaan bagaimana cara sholat dengan benar. Jadi gak cepat-cepat lagi, harus tahu arti dari bacaan sholat itu sendiri. Mampu menulis huruf Arab secara lancar dan benar. Mampu menghafal Al-Quran, ada 4 surat: surat Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat. Ini dalam 1 tahun targetnya. Jadi dalam 1 semester difokuskan pada 2 surat saja.
Mampu menghafal dan membiasakan doa sebelum ujian, doa ketika kesulitan menjawab soal, Sayyidul Istighfar pagi dan sore. Itu juga targetnya selama 1 tahun. Mampu dan hafal hadis, kewajiban sesama muslim, malu sebagian dari iman. Hafal Asmaul Husna, mampu berwudu dengan benar, sadar sholat tepat waktu dan berjamaah, membiasakan menutup aurat sesuai syar'i, sopan dan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku, memiliki kepribadian jujur, peduli, tanggung jawab, disiplin, sportif, dan mandiri, dan juga mampu berkomunikasi bahasa Arab secara sederhana. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Iman. Baik, terima kasih Bu Yuli.